sholat tarawih itu bukan dari Rasul, dari Sayyidina Umar. Modifikasinya Sayyidina Umar sendiri, bikinan Sayyidina Umar sendiri, kok diikuti? Kalau mengikuti karena konsekuen harus dua kan gitu kan? Bukan aneh kan sekarang itu. Ini jangan samakan saya ngomong seperti ini mendukung NU, mendukung anu, enggak loh. Ya, jangan. Nah, ini ilmu. Kita bicara masalah ilmu biar kula panjenengan paham. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya kepingin bahas masalah taraweh, khusus masalah taraweh. Jadi sholat taraweh di kitab-kitab atau di hadis, ya, sholat taraweh ini jangan dipertikaikan, jangan dibuat rame, karena tarawih itu ya boleh dijalankan sendiri, ya, ketika enggak berjamaah, tapi sunnah untuk sholat tarawih ini berjamaah, ya. Adapun riwayat masalah tarawih ini kula panjenengan sering kali mendengarkan, ya, sholat tarawih itu sholat yang ada istirahatnya. Tarawih itu artinya istirahat, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Aslinya berapa sih sholat tarawih itu? Kalau menurut Malikiyah, ya, kalau menurut Malikiyah dan mengikuti ijtihadnya Sayyidina Umar radhiyallahu an, itu ada 10, ya, 10 berapa? Salam. 10 salam berarti 20 rakaat. Adapun ada yang mengatakan sholat tarawih itu 6-8, itu zaman dulu, zamannya sahabat, ya, zamannya sahabat. Sampai ada yang menjalankan enggak 6-8 tapi 4. Kok gak mesisan mek loro ae, mesisan loro. Nah, cerita pertama bagi orang yang selain orang Madinah, ya, selain orang Madinah, itu sahabat itu di antara satu taraweh dan satu taraweh berikutnya itu difasol, dipisah dengan istirahah zaman sahabat. Apa istirahahnya? Dengan tawaf. Dengan tawaf, mari sholat taraweh pertama, tawaf dulu, santai dulu. Supaya apa? Tujuannya supaya insyad, supaya setelah tarawih ini supaya gumrega, jadi giat, cancut tali wonto, jadi mari tawaf kan capek, wah, mari capek sholat lagi. Jadi mari sholat tarawih terus tawaf. Nah, tawaf itu dinamakan tarawih, dinamakan istirahah.
Alasan yang kedua, kenapa? Ya, kenapa kok difasol dengan tawaf? Alasannya pindah satu ibadah dari satu ibadah yang lain, ya, itu termasuk disunahkan. Ya. Dan satu ibadah ke ibadah yang lain itu dinamakan istiroha dan bisa menimbulkan badannya terus akas giat. Nah, makanya kok dinamakan taraweh, karena mari sholat terus tawaf. Ya, tawaf itu dinamakan taraweh. Itu dulu. Ya. Kenapa kok sahabat mengerjakan seperti ini? Apakah perintah dari Rasul? Nggak ada. Perintah dari Rasul itu nggak ada, tapi dengan ijtihadnya para sahabat. Berhubung sahabat-sahabat yang di Madinah itu seperti itu, ya, itu di Mekah seperti itu, akhirnya sahabat-sahabat yang ada di Madinah sulit menjalankan sholat terus tawaf, karena di Madinah kan nggak mungkin. Mari nang Madinah udah muter nang Mekah ya nggak mungkin lah, jauh, ada karena pesawat ya. Berhubung di situ itu sulit untuk tawaf bagi ahli Madinah, akhirnya membuat ijtihad sendiri juga. Ya. Jadi tempat yang asal muasal itu tawaf itu dipakai untuk taraweh 2 rakaat terus tawaf dinamakan istiroha, itu digabung oleh orang Madinah. Yang asal mulanya 2 terus tawaf, 2 tawaf. Nah, bagi orang Madinah wis sing enak dijadikan 4 rakaat 1 salam. Jadi terjadi di Madinah itu 4 rakaat 1 salam. Sholat taraweh, ya. Tapi belum dinamakan taraweh sepenuhnya, karena itu masih belum ada kejelasan dari Sayyidina Umar untuk mengerjakan taraweh. Tapi ini riwayat pertama. Dinamakan taraweh itu apa sih? Taraweh itu bahasa umum istirahat. Cek enak awake, cek akas, cek giat maning sholat lagi. Ini pekerjaannya sahabat, tapi hebatnya seperti itu. Anak kula sampean ya gak mungkin tawaf sampean. Salat 2 rakaat ngopi baru akas. Mari ngopi sembayang maning rada akas. Mari ngono. Apa maning adik mangan, mari mangan tambah ngantuk tambah. Wis. Iki nek kanggone kula sampean sahabat mboten. Karena sahabat itu luar biasa. Ya. Sampai dijalankan yaitu sitan wasalasina, yaitu 36 rakaat. Kalau 36 rakaat sak witire berarti berapa? 9. Ya. Nah, menurut yang kuwarid dari Rasul itu 20. Ya, 20. Nah, bahasa kuwarid dari Rasul itu tujuannya apa sih? Tujuannya wong Rasulullah tidak pernah mengerjakan tarawih. Loh, kok ini dari Rasul? Iya, itu riwayat, bahasa riwayat yang sampai ke Rasulullah. Ya, sampai ke Rasulullah. Jadi 20 itu yang paling afdol. Tapi jenengan jangan mengatakan ada yang 6, ada yang 8, ada yang 4, ini nggak benar. Itu juga nggak betul. Nah, akhirnya dari Imam Syafi'iyah ini mengatakan sunnah sholat taraweh 20 rakaat. Kenapa kok 20 rakaat? Nah, ini pertanyaan. Kenapa kok 20 rakaat? Karena disamakan dengan sholat rawatib sing muakkad.
Sholat rawatib yang muakkad itu ada berapa? Ada 20. Ada 20 rakaat. Mulai subuh 2, ya. Zuhur qobliyah 2, ba'diyah. Jadi 4 ditambah 6, tambah 2 berarti 6. Sebelum qobliyah asar ada 2 yang muakkad berarti 8, ya. Terus maghrib sesudah, itu pun enggak muakkad, ya. Yang muakkad sebelum isya, ba'da isya. Nah, kalau kita hitung itu 10 salam, 20 rakaat. Berhubung Sayyidina Umar itu nembak sholat rawatib yang muakkad itu ada 20, maka ini riwayatnya Sayyidina Umar itu nembak sholat rawatib itu di selain bulan suci Ramadan. Apalagi di bulan suci Ramadan, fadu'ifat, maka akan dilipat gandakan sholat rawatib yang 10 salam, ya, atau 20 rakaat yang muakkad ini dilipat gandakan. Maka Sayyidina Umar kepingin waktu-waktu yang dilipat gandakan itu diperbanyak. Jangan 4 atau 6 atau 8. Nah, dipakai oleh Sayyidina Umar. Bahkan waktu itu Sayyidina Umar, ya, mengatakan banyak khilaf di para sahabat. Rasulullah enggak pernah sholat tarawih. Iya, enggak pernah sholat tarawih, tapi saya serukan untuk sekarang saya menjadi khalifah yang kedua, Sayyidina Umar membuat gerakan sholat yang muakkad, yang nembak sholat rawatib. Akhirnya terjadilah jadi 20 rakaat. Ada yang mengatakan ini enggak bid'ah Sayyidina Umar. Hadhil bid'ah, ya. Nah, hadhil bid'ah apa? Ni'matul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ya ini. Ya. Jadi sing apik ya gaenanku dimodif ambek Sayyidina Umar. Dadi modifikasinya Sayyidina Umar sendiri. Ya. Cara bahasa kendaraan dimodif, wah ini tak modif ya. Kalau para sahabat itu banyak khilaf karena melihat Rasulullah, dan Rasulullah sendiri itu, ya, sholat di masjid itu enggak lama kok, ya. Rasulullah ada yang mengatakan sholat di masjid itu cuma 2 hari, ada yang mengatakan 3 hari itu Rasulullah, ya. Ya, di malam pertama, kedua, ketiga, ya, sampai full di masjid Madinah itu sampai full, ya. Nah, Rasulullah khawatir umatnya jadi berat. Berhubung umatnya jadi berat, akhirnya ada ayat yang turun diwajibkan. Kasihan Rasulullah sama umatnya. Wis aku sholat pulang ke rumah, karena kok tambah banyak. Nah, berhubung ini Rasul ke sholat sunnah di bulan suci Ramadan, akhirnya banyak sahabat yang ikut. Nah, itu hebatnya sahabat. Jadi nek Kanjeng Nabi sholat kepingin melok. Nah, kula sampean enggak. Ono kiai ini sholat ya diam nyantai ae, rokokan ae. Enggak kepingin melok, wah ibarakah ini. Tapi Rasul itu enggak diikuti, ada sahabat ya. Sahabat itu antusias sama Rasulullah. Kanjeng Nabi kok sholat, melok sahabat, melok sholat. Berhubung Rasulullah khawatir umatnya itu akhirnya nanti menerima kewajiban, akhirnya Rasul pulang ke rumah. Itu riwayatnya Rasulullah. Jadi kasihan dengan umatnya. Terus Rasulullah mengatakan, saya itu khawatir ada seruan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian semua,
ya. Tapi jangan takut ya, jangan takut. Di waktu saya Mi'raj ya, waktu Lailatul Isra ya, itu saya diwajibkan oleh Allah 50 rakaat ya, 50 waktu ya, 50 waktu. Tapi tetap aja kalian jangan khawatir sampai dikorting oleh Allah barokah diprotes oleh Nabi Musa. Berhubung diprotes sampai jadi 5 waktu. Nah, jadi 5 waktu ini jangan takut. Allah pasti masih memberikan walaupun 5 waktu tapi pahalanya seperti 50 waktu. Wah, ini Rasulullah hebatnya. Jadi gak bisa nandingi umatnya Nabi Musa, gak bisa nandingi 5 waktu tapi pahalanya seperti 50 waktu ya. Ya, sama juga sholat yang namanya sholat nafil kalau zamannya Rasulullah, sholat sunnah malam, sholatul lail namanya. Jadi tarawih itu belum ada, dinamakan sholatul lail. Akhirnya kebijakan Rasulullah ini, Rasulullah memerintahkan yang namanya sahabat, yaitu Ubay. Nah, sahabat Ubay ini diperintah oleh Sayyidina Umar untuk menjadi imam pertama sholat taraweh di Madinah. Tapi diserengkal lho, kok kula Sayyidina Umar jadi kengken, kok mboten jenengan sing dadi khalifah, mestine jenengan sing dadi khalifah, aja nyerengkal wong aku iki presidene kok kongkon ya. Apa jadi presidene ya? Oh ngoten nggih pun jenengan. Akhirnya terpaksa ngimami Ubay. Kenapa ke Ubay? Karena waktu itu Ubay bacaan Al-Qur'annya yang sempurna, yang baik, yang banyak dan fasih dan hafalannya juga lancar, itu Ubay, ahli Quran lah. Nah, pertama kali didelegasikan untuk menjadi imam ya nyerengkal sampai Sayyidina Umar, tapi tetap nggak bisa. Itu pintere Sayyidina Umar, dan ini bisa kita ambil ilmu juga ya. Nggak bisa kita mengatakan orang alim kudu jadi imam ya, sing makmume kudu wong bodoh, nggak bisa. Walaupun orang biasa makmume yang jadi orang alim ya nggak apa-apa, seperti Sayyidina Umar ya. Kayak zamannya Rasulullah itu selamanya jadi imam, tapi kepingin kapan-kapan itu Abu Bakar yang jadi imam. Tapi Sayyidina Abu Bakar nggak bisa, nggak mau jadi imam. Kenapa? Karena makmumnya afdalul khalqi ya, makmumnya itu orang yang sangat utama, makhluk yang sangat utama adalah Rasulullah. Wah, saya nggak sopan. Tapi suatu saat Sayyidina Umar pernah menjadi imam karena kondisi Rasulullah itu sakit. Karena kondisi Rasulullah sakit sampai dibopong ke masjid sama Sayyidina Ali sama Fadl. Ya, Fadl itu termasuk saudaranya Sayyidina Ali, dibopong. Setelah dibopong ta'akhir, Sayyidina Abu Bakar mundur sedikit. Akhirnya tetap gak bisa Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Saya gak mau. Nah, akhirnya Rasulullah jadi imam lagi ketika sakit. Ada juga sahabat yang pernah mengimami. Nggak ada sahabat yang jadi imam zaman Rasul, cuman satu tok, Abdurrahman bin Auf. Aku cari Abdurrahman bin Auf satu-satunya orang yang pernah menjadi imam Rasulullah. Kanjeng Nabi tadi makmum tahu, bangga beliau. Kenapa? Karena waktu itu Rasulullah sakit, ya perutnya sakit sampai ke bustan niku ya apa ya, kayak wis golek nek saiki kan akeh WC, akeh jeding, akeh anu. Nek biyen kan gak ana hutan golek pohon-pohonan. Nah, disangka Rasulullah pasti itu mencari kebun-kebun. Oh, berarti jauh ini. Wis ngene ae wis, aku tak ngimami. Loh, ini enggak nunggu Rasul, enggak kesuwen. Wong ajarannya Rasul itu awal waktu kok. Nah, awalul waktu itu ajaran Rasulullah. Wis aku dadi imam, jadi Abdurrahman bin Auf. Ya, akhirnya jadi imam. Ya, setelah jadi imam Rasulullah datang enggak lama, padahal persangkaannya tadi itu lama. Tapi dapat 2 rakaat Rasulullah datang rawuh teng ngriku, akhirnya Rasulullah jadi
jadi makmum. Akhirnya itulah Sayyidina Abdurrahman bin Auf jadi imam Rasulullah. Enggak mundur seperti sahabat Abu Bakar, enggak. Ya. Loh, ngoten lho Kanjeng Nabi ku dawuhe enak. Alhamdulillah Abdurrahman bin Auf itu hebat. Ya, hebatnya apa? Karena menjalankan perintah awal waktu. Diakoni jempol sama Rasulullah. Ya. Nek kiai saiki kan muring-muring. Wah, kok gak ngenteni aku arek-arek iki. Enggak kurang ajar Kak, sopan ini. Tapi Rasulullah enggak nyeneng-nyenengno. Dawuhe Rasulullah Abdurrahman hebat. Karena awal waktu. Makanya barokah itu akhirnya Abdurrahman bin Auf itu menjadi imam, akhirnya posisi levelnya itu seperti sahabat-sahabat yang senior. Kan jenengan nek tau ngimami sapa, Syekh sapa, wah hebat. Ana sinten kiai sinten dadi imam, wah hebat, sampean kudu bangga. Oh ya. Ana kiai kok gak gelem ngimami, nah iku gak boleh apa, cuman tawadhu. Ya tawadhu. Engko namari ngono ndredeg tambahan lho. Nek ndredeg ya aja, karena apa? Karena ya jadi imam. Dan ini sejarah taraweh zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi intinya sholat taraweh di zaman Rasul nggak ada, dinamakan sholatun nafil. Kalau menurut Syafi'iyah sholat taraweh itu 20 ya, Syafi'iyah loh 20. Kalau ada orang sholat yang 4 salam itu bukan dinamakan sholat taraweh. Ya, jadi dicatat ini Syafi'iyah loh. Kulo niki mboten provokator mboten lho. Enggak sampai salah paham namanya. Bukan provokator, bukan. Dan orang yang sholat 4 salam itu enggak sah. Maksudnya enggak sah gimana? Apakah haram? Apakah enggak jadi? Apakah batal? Bukan enggak jadi, bukan haram, bukan batal. Tapi menjadi sholatun nafil, menjadi sholat sunnah biasa, bukan sholat taraweh. Nah, ini jangan salah paham juga loh ya. Jadi orang kalau menjalankan kok sholat taraweh 4 salam, Syafi'iyah itu gak jadi sholat taraweh, jadi sholat nafil, sholat sunnah. Jadi nggak sah, sholat tarawehnya nggak sah. Aku sholat taraweh niatnya tetap nggak bisa, tetap jadi sholatun nafil menurut mazhabnya Syafi'iyah. Ini bukan masalah ormas Islam sekarang loh ya. Oh saiki NU, saiki 20, saiki Muhammadiyah, belum ada NU, belum ada Muhammadiyah. Wahabi loh, Wahabi ambek Muhammadiyah, saiki nek Wahabi sholatnya 20 toh. Tapi gak melok kunut. Muhammadiyah tarawih ya gak kunut. Ya padha ae melok sing ndi lho. Tapi kok melok salat tarawih kan aneh ya. Nah, salat tarawih itu bukan dari Rasul, dari Sayyidina Umar. Modifikasinya Sayyidina Umar sendiri, bikinan Sayyidina Umar sendiri, kok diikuti. Kalau mengikuti karena konsekuen harus 2 bu. Kan gitu kan? Bukan aneh kan sekarang itu. Ini jangan samakan saya ngomong seperti ini mendukung NU, mendukung anu, enggak loh. Ya, jangan. Nah, ini ilmu. Kita bicara masalah ilmu biar kula panjenengan paham. Jadi ijtihadnya Sayyidina Umar dan sampai sekarang, nah ini yang diikuti Sayyidina Umar. Orang Wahabi itu enggak bermadhab kok. Madhabin nang Wahab, Syekh Abdul Wahab. Lapo kemela Sayyidina Umar 20 nang Mekah. Kan nek diarani ngono lho ya. Makanya kula panjenengan itu ya wis enak aja. Pokoke gak tukaran, sing gak tepak gak sembayang. Ya gak sembayang wis ngilokno iki ngene-ngene wis ala wis. Nah kula panjenengan harus mempunyai titik temu ya yang lebih baik itu gimana sih? Ya 20 monggo. Nah, ya, saumpama kita merujuk ke Sayyidina Umar ya 20 aja.
Nah, sekarang kalau 20 nggak langsung, nggih monggo. Saumpama sholat 2 rakaat istirahat dulu, nggih monggo. Membaca Al-Qur'an sak juz sithik. Mungkin ini gak mungkin tawaf kan ya. Mari ngono sholat maneng, mari ngono sholat opo tasbih sik, sholat tarawih maneng, ya nggak apa-apa. Walaupun ada sela-sela di situ nggak langsung ada, nggak langsung sholat tarawih. Contohnya di BAP unik ya BAP. Mari 4 rakaat, mari ngono witir. Mari witir ana sing nglakoni dhewe. BAP aneh jenenge BAP. Jenenge kula damel ngoten. Cek aneh sak donya. Sampe nek salat nggo BAP lah ya perumahan saya ya. Wah, aneh dhewe wis baba wis terus saya jalan. Tapi kadung kenakan papat ya mulai kabeh yo. Ngono ditakoni sampean NU Muhammadiyah. NU. Tapi kok salatnya Muhammad NU ngene. Iki mboten masalah NU Muhammadiyah lho, guyon. Iki penting, ngoten penting. Jadi ilmu jangan tukaran ojo bener kabeh. Walaupun 4 tapi tetap enggak namanya sholat tarawih, jangan marah karena mengikuti Rasul berarti jadi sholat nafil, sholat sunnah yang bentuknya di malam hari, karena malam hari itu 2 rakaat waktu isya. Pun ini buat ilmu kula panjenengan pun kersane memahami ilmu ini pun cukup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna 'ilma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.